Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin seperti biasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 153-156. Setelah kejadian sebelumnya, Lee Fugui tahu bahwa jika dia diizinkan untuk maju, semua orang pasti ingin menggigitnya. Sama seperti sekarang, wali kota bahkan tidak menyebutkan soal keponakannya, seolah-olah dia lupa. Ini semua karena penampilan Gao Yunru. Kalau tidak, Lee Fugui akan dapat mengisi perusahaannya hanya dengan mengatur anak-anak kaya dan berkuasa ini. Jika dia menambahkan sedikit hantu dan monster ini, maka dia benar-benar tidak perlu melakukan apapun. Yang mengejutkan Lee Fugui, Gao Yunru diikuti oleh sekelompok orang yang sekilas tahu bahwa mereka adalah personel yang diperlukan untuk perusahaan baru yang baru saja direkrut. Yang paling menarik perhatian Lee Fugui adalah Yu Qingqing, pemilik toko 4S tempat dia membeli mobil, juga datang. Memikirkan pasang surut yang terjadi di kamar mandi hari itu, Lee Fugui merasa aneh dan sering melihat ke pihak lain. Wajah Yu Qingqing memerah. Sebenarnya dia juga memperhatikan tatapan Lee Fugui. Tetapi saat ini, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Jika tidak, itu hanya akan membuat mereka berdua lebih mencolok. Untungnya, obrolan semacam ini sudah berakhir, dan setelah beberapa saat, sekelompok besar orang berjalan menuju rumah kaca Lee Fugui. Dengan lambaian tangannya, Kepala Kabupaten Liu berkemas dan menjual semua tanah kosong terdekat ke perusahaan bahan obat Guiro. Lee Fugui mengambil kesempatan untuk membeli hak kontrak untuk pegunungan besar jauh di belakangnya. Hakim Liu tidak ragu, dan langsung setuju. Alasannya sangat sederhana. Apakah tanah atau gunung ini sebenarnya tidak berharga? Belum lagi perusahaan bahan obat Guiro membayar harga sesuai dengan harga pasar, jadi dia tidak memiliki tekanan psikologis. Kedua belah pihak senang, semuanya telah dinegosiasikan, dan Gao Yunru berjanji di tempat bahwa dia akan menginvestasikan total 100 juta yuan untuk mengembangkan basis penanaman obat di desa Xiaoxi, yang akan menyebar ke seluruh kota Panlong dan bahkan Kabupaten Qinglong. Siapapun dapat melihat pekerjaan dan pendapatan pajak yang dapat dibuat selama periode ini. Lee Fugui sedikit terdiam, dia dianggap kaya sekarang, tetapi dia hanya bisa menghabiskan beberapa juta, 10 hingga 20 juta, sebulan masih merupakan angka astronomi baginya. Di celah itu, Lee Fugui bertanya kepada Gao Yunru apa yang harus dilakukan jika janji itu tidak dipenuhi pada akhirnya. Tetapi Gao Yunru tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya nanti. 2 jam kemudian, banyak kontrak ditandatangani di tempat. Setelah formalitas disetujui, semua pemimpin kabupaten dan kota pergi. Gao Yunru, Yu Qingqing, dan beberapa karyawan baru lainnya dari perusahaan Guiro tetap tinggal. Saudari Gao, kamu belum mengatakan apa-apa. Bagaimana jika kita tidak dapat mencairkan investasi 100 juta, dan mereka akan mengambil kembali tanahnya, dan kita akan kehilangan banyak. Lee Fugui paling mengkhawatirkan masalah ini. Lagi pula, dia telah melihat tapi urin macam apa orang-orang ini. Gao Yunru terkikik dan berkata, "Qingqing, datang dan jelaskan kepada bos besar kita Li." Yu Qingqing mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, investasi modal ini sebenarnya sangat kabur dan dapat diubah menjadi aset. Untuk misalnya, modal terdaftar kami adalah 5 juta, dan dalam 5 juta, jika Anda membangun rumah dan membeli mobil, ini dapat dihitung dengan harga aslinya." Setelah jeda, Yu Qingqing melanjutkan, "Misalnya, Tuan Li, rumah kaca Anda dapat diperkirakan masing-masing 200.000 yuan. 10 adalah 2 juta, artinya, kami sebenarnya telah menginvestasikan beberapa juta sekarang." Lee Fugui mendengarkan dia tercengang. Dia tidak menyangka investasinya bisa dihitung sedemikian rupa. Gao Yunru tersenyum kecil dan berkata, "Alasan mengatakan 100 juta tidak lebih dari tipu muslihat, iklan gratis, dan reputasi. Jika Anda berpikir tentang menjadi kaya, jika Anda membaca berita ini di koran, seseorang berinvestasi dalam 1 miliar, apakah kamu akan penasaran?
Tentu saja, aku akan melakukannya, kata Li Fugui tanpa ragu. Gao Yunru mengangguk dan berkata, benar, semua ini untuk meningkatkan popularitas perusahaan kami. Sebaliknya, jika kami mengatakan bahwa total investasi hanya 1 juta, saya khawatir tidak ada yang akan memperhatikan kami dan berpikir bahwa kita adalah perusahaan kecil. Fugui dipenuhi dengan emosi. Dia tidak menyangka bahwa hanya sebuah nama akan memiliki begitu banyak kebajikan. Tanpa Gao Yunru sebagai penolong yang baik, dia tidak tahu berapa banyak kerugian yang akan dia alami, menderita untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman ini. Ketika mereka kembali ke rumah Li Fugui, Gao Yunru dan Yu Qingqing saling memandang dan diam-diam mengangguk. Gao Yunru berkata, tidak buruk, saya pikir kondisinya akan lebih sulit, tetapi saya tidak berharap itu baik. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, Saudari Gao, bukan karena kamu ingin datang, aku akan meminta seseorang untuk segera memperbaiki dan membangunnya kembali. Yu Qingqing melirik Li Fugui dan Gao Yunru dengan aneh. Sama seperti Gao Yunru yang curiga ada masalah antara dia dan Li Fugui, dia juga curiga ada beberapa ambiguitas antara Gao Yunru dan Li Fugui. Lagi pula, Gao Yunru telah bekerja terlalu keras, bahkan dalam hal saham, dia belum menunjukkan keserakahan, yang sungguh tidak normal. Li Xiuling dan Su Wanwan juga keluar untuk menyapa Gao Yunru ketika mereka tahu Gao Yunru ada di sini meskipun kedua wanita itu tidak menyukai Gao Yunru. Mereka juga tahu bahwa karir mereka membutuhkan dukungan dan bantuan Gao Yunru, jadi mereka berdua tersenyum, seolah-olah konflik sebelumnya di kabupaten tidak ada sama sekali. Li Fugui awalnya sedikit khawatir, tapi setelah melihat pemandangan ini, dia benar-benar lega. Gao Yunru menyesap tehnya dan berkata, teh ini lumayan, aku belum pernah meminumnya di tempat lain. Apakah ini keahlianmu? Li Fugui tersenyum dan berkata, saya mengolahnya sendiri. Saya suka melakukan hal-hal ini ketika saya bebas. Setelah mendengar ini, Yu Qingqing juga menyesap, matanya berbinar, dan berkata, tidak buruk, Anda dapat mempertimbangkan melakukannya, itu telah dijual sebagai komoditas. Li Fugui sangat tertarik untuk menghasilkan uang, dan ketika dia mendengar ini, dia berkata, gunung belakang dikontrak untuk menanam teh. Gao Yunru terkekeh dan berkata, benar-benar penggemar uang, Fugui, perusahaan telah terdaftar, saya telah menginvestasikan 5 juta di akun perusahaan, dan 5 juta ini adalah modal investasi saya, dan Anda dapat memberi saya 30% sahamnya. Li Fugui berkata dengan cepat, bagaimana ini bisa terjadi? Nona Gao, kita harus berbagi setengah dari setiap orang, dan investasi saya di sini tidak terlalu berharga. Gao Yunru menggelengkan kepalanya dan berkata, kekayaan, saya akan mengambil 30%, yang sebenarnya cukup banyak. Hartamu semuanya gundukan emas, mungkin kamu bisa menjadi raksasa, dan kemudian kamu akan tahu seberapa banyak kamu telah menderita. Li Fugui juga cemas, dan berkata dengan lantang, Saudari Gao, meskipun Li Fugui rakus akan uang, saya tidak pelit, apalagi tidak tahu berterima kasih, sobat, tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan saya di masa depan, saya tidak akan menyesali keputusan hari ini. Sentuhan emosi muncul di mata Gao Yunru. Lalu dia tersenyum dan berkata, Fugui, jangan khawatir. Bagaimana? Saya akan mengambil 40%, tidak apa-apa. Selain itu, tidak pantas mengambil lebih banyak saham saya, karena Anda membutuhkan investor lain. Mengapa? Li Fugui bertanya dengan bingung. Gao Yunru menjelaskan, hanya dengan cara ini industri Anda dapat berkembang paling cepat. Anda membutuhkan uang sekarang, dan Anda membutuhkan banyak uang. Tidak mungkin Saudari Gao menginvestasikan semua uangnya di perusahaan Anda, jadi Anda membutuhkan uang orang lain. Li Fugui memikirkan tanah dan gunung yang dia beli hari ini. Awalnya, dia hanya ingin membelinya dan menanamnya dengan santai, dan kemudian mengembangkannya ketika dia punya uang, tetapi maksud Gao Yunru semakin cepat dikembangkan, semakin baik. Berapa harganya? Li Fugui tidak dapat mengetahuinya. Tapi itu jelas bukan sesuatu yang dia dan Gao Yunru mampu beli. Memikirkan hal ini, Li Fugui menarik napas,
merasa sedikit gelisah di tengah kegembiraan. Gao Yunru menunjuk ke Yu Qingqing, dan berkata, "Fugui, Bos Yu, bukankah dia pemegang saham pertama yang kamu perkenalkan? Dia jauh lebih kaya dariku." Dalam kata-katanya, satu-satunya yang tersisa hanyalah uang. Fugui menelan ludahnya. Memandang Yu Qingqing, dan berkata, "Bos Yu, berapa banyak saham yang kamu inginkan?" Mendengar alamat bos, Yu Qingqing melirik Li Fugui dengan kesal, dan tersenyum lembut, "Aku akan memberimu 5 saham, 1 juta, 20% saham." Ketika Li Fugui mendengar ini, dia merasa sedikit malu, dan berkata, "Dalam hal ini, kamu akan dirugikan." Lagi pula, Gao Yunru juga membayar 5 juta, tetapi mengambil tidak apa-apa jika Yu Qingqing tidak tahu tentang 40% sahamnya. Sekarang dia tahu, dia tidak bisa langsung menyetujuinya. Yu Qingqing tersenyum dan berkata, "Tidak rugi. Saya mendengar Yunru berbicara tentang properti perusahaan. Saya pikir itu bagus, uang tidak akan dihargai di bank. Jika digunakan untuk investasi, selama tidak rugi, uang itu akan menghasilkan uang. Itu bagus." Li Fugui menghela nafas lega. Melihat Yu Qingqing begitu santai, dia tidak lagi khawatir, dan kasih sayangnya pada Yu Qingqing berangsur-angsur meningkat. Setelah kesepakatan dibuat, Gao Yunru membawa seorang pengacara dan langsung membuat kontrak, lalu mereka bertiga menandatanganinya. Pada akhirnya, Li Fugui memegang total 50% saham perusahaan bahan farmasi Guiro. Gao Yunru memegang 30% saham, dan Yu Qingqing memegang 20% saham. Di saat yang sama, ketiganya juga merupakan satu-satunya anggota dewan direksi perusahaan. Selain menjabat sebagai CEO perusahaan, Gao Yunru juga menjabat sebagai ketua perusahaan. Li Fugui dan Yu Qingqing masing-masing memiliki gelar wakil presiden. Tentu saja ini eksternal. Sebenarnya Li Fugui adalah bos yang sebenarnya dan bisa membuat semua keputusan, dan Yu Qingqing akan menjabat sebagai kepala keuangan perusahaan. Setelah struktur tingkat atas perusahaan terbentuk, hal-hal berikut dapat dilakukan dengan mudah. Karyawan baru yang direkrut Gao Yunru sebenarnya adalah anggota kunci yang dia pindahkan dari perusahaan lain di bawah kendalinya. Mereka mahir dalam bisnis dan dapat dipercaya, dan mereka dapat mengelolanya begitu mereka tiba. Li Fugui bisa menjadi penjaga toko lepas tangan dengan ketenangan pikiran. Lagi pula, bahkan jika Gao Yunru tidak percaya, dia pasti gagal. Dan pada saat ini, di desa Xiaoxi, dengan kedatangan Gao Yunru, pendirian perusahaan bahan obat Guiro, dan publisitas investasi yang diharapkan, nama Li Fugui menjadi terkenal di seluruh kota Panlong. Semua orang tahu bahwa ada orang luar biasa di kota ini, Li Fugui dari desa Xiaoxi, yang menginvestasikan 100 juta yuan untuk mengembangkan basis penanaman bahan obat. Malam itu, rumah Li Fugui tinggal di beberapa keindahan yang seindah bunga dan batu giok. Tapi dia tidak berani melakukan apapun karena kerja kerasnya, jadi dia hanya bisa tidur dalam depresi sepanjang malam, kurang dari bear lebih besar dari. Keesokan harinya, banyak orang luar datang ke desa Xiaoxi, semua dari kota dan kabupaten datang untuk menyaksikan kehebohan di desa setelah mendengar berita tersebut. "Saudaraku, Guru Lin Ya ada di sini, kamu bisa mengambilkannya untukku." Su Wanwan bergegas masuk ke kamar Li Fugui dengan penuh semangat. Li Fugui mengangguk dengan cepat, dan berkata, "Saya akan mengambilnya di mobil saya." 10 menit kemudian, Li Fugui mengantar Su Wanwan pergi dari desa. Sepanjang jalan, semua orang menunjuk ke mobilnya dengan ekspresi di wajah mereka, cukup bersemangat. Menurut petunjuk Su Wanwan, Li Fugui mengemudikan mobil ke kota, lalu berjalan maju sejauh 30 mil, baru kemudian dia melihat sebuah mobil di depannya diparkir di pinggir jalan, yang sepertinya sedang berdebat sengit. Li Fugui menghentikan mobil dengan cepat, lalu meminta Su Wanwan untuk duduk di dalam mobil dan tidak keluar dari mobil, sambil berjalan ke samping mobil. Bang-bang, Li Fugui melirik, dan melalui kaca, dia melihat Lin Ya dan wanita lain yang dikenalnya. Kedua wanita itu sedang berdebat dengan pengemudi dengan wajah memerah. Buka pintunya, Li Fugui memanggil langsung ke pengemudi.
Pengemudi menurunkan kaca jendela dan memarahi. Apakah kamu teman dari dua pelacur ini? Kedua pelacur ini tidak membayar untuk tumpangan. Jadi bagaimana menurutmu? Dia terlihat galak. Dengan bekas luka di dahinya dan mata dingin, itu membuat orang merasa takut ketika melihatnya. Bukan itu yang dia katakan. Ketika kami masuk ke dalam mobil, dia mengatakan harganya hanya 50. Tapi sekarang dia ingin kita membayar 500. Ini pemerasan. Lin Ya buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah seorang guru dan tidak pandai berdebat merah terang. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, 500, ya. Setelah berbicara, Li Fugui mengeluarkan 500 yuan dari sakunya dan menyerahkannya. Sopir itu tersenyum, mengambil uang kertas itu, menepuk wajah Li Fugui, dan berkata, "Nak, apakah kamu masuk akal? Tapi sekarang aku membuang-buang waktu, 500 yuan tidak cukup, aku harus memberi 1000 lagi, oke." Li Fugui tertawa, terlihat sedikit bodoh, mengeluarkan 1000 lagi dan menyerahkannya. Ada pandangan keserakahan di mata pengemudi, dan setelah dia mengambil 1000, dia berteriak, "Berikan semua uangmu, atau aku akan membunuh kedua pelacur ini." "Oke, aku akan memberikan semuanya." Li Fugui tersenyum, tanpa marah, dia malah memberikan dompetnya kepada pengemudi. Sopir itu melirik ke dompet, itu penuh dengan uang kertas merah. Dia takut mungkin ada kurang dari 10.000 yuan, dia tertawa keras, dan berkata dengan sombong, "Bodoh sekali. Tapi aku suka, jaga kalian dua jalan lain kali. Kalau tidak saya tidak tahu harus berbuat apa." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kamu harus membiarkan mereka keluar dari mobil sekarang, kan?" Pengemudi membuka pintu mobil dengan sangat mudah kali ini, dan Lin Ya dan saudara perempuannya keluar dari mobil dengan marah, merasa bahwa Li Fugui terlalu bodoh. "Mengapa Anda memberikan semua uang kepada penjahat ini? Bukankah ini memicu kesombongan lawan?" Pengemudi itu memarahi si idiot beberapa kali lagi, memutar mobil, dan bersiap untuk pergi. Li Fugui tidak menyapa Lin Ya, tetapi berbalik dan masuk ke mobilnya, membiarkan Su Wanwan turun. Su Wanwan tidak tahu apa yang baru saja terjadi, apalagi apa yang akan dilakukan Li Fugui, jadi dia keluar dari mobil dengan ragu. Ledakan, Li Fugui menginjak pedal gas, dan mobil itu terbang seperti anak panah lepas dari tali, dan segera menyusul mobil di depannya. "Wanwan, apa yang akan dilakukan kakakmu?" Lin Ya membuka mulutnya lebar-lebar, matanya yang indah melebar, dan dia bertanya dengan kaget. Su Wanwan sudah terdiam, karena dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkannya. Pengemudi dengan bekas luka itu mengemudi dengan santai, melihat tumpukan uang kertas dari waktu ke waktu. Dalam suasana hati yang sangat baik, dia awalnya ingin memeras 500 yuan, tetapi dia tidak mau, kali ini berubah menjadi 10 kali lipat. Ketika dia berpikir untuk kembali ke county, dia bisa pergi ke tempat terbaik untuk bermain dengan wanita, dan dia merasakan darahnya gelisah. Tetapi pada saat ini, matanya menyapu kaca spion, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan wajahnya berubah drastis. Rumput, gila, benar-benar gila, boom, mobil Mercedes-Benz menghantam lurus seperti pedang tajam. Pengemudi Scar merasa seperti berputar-putar, bahkan pria dan mobil itu terbang dan berguling ke tanah kering di bawah jalan. Bang! 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 Setelah serangkaian tabrakan, pengemudi dengan bekas luka berdarah dari kepala, gemetar di sekujur tubuh, dan mengutuk tanpa henti. Dong dong dong, jendela mobil diketuk lagi, dan pengemudi dengan bekas luka itu menggerakkan hatinya, dia menoleh untuk melihat, dan melihat orang bodoh di matanya barusan tersenyum padanya di luar kaca pecah. "Rumput, kamu iblis!" Wajah pengemudi bekas luka itu berubah, dan dia mengeluarkan senyum di wajahnya, dan berkata dengan nada datar, "Saudaraku, aku salah, aku benar-benar salah, ini uangmu dan dompetmu, saya akan mengembalikannya kepada Anda, jadi tolong jangan lupakan kesalahan penjahat, biarkan saya pergi kali ini." Li Fugui menghancurkan kaca dengan tinjunya, menghancurkan sisa kaca, lalu meraih dan membuka pintu mobil. Pengemudi bekas luka menyerahkan dompet dengan tangan gemetar. Li Fugui mengambil dompet itu dan menyeringai. Pengemudi dengan bekas luka itu juga tersenyum meminta maaf,
lalu Li Fugui meraih kerahnya dan menariknya keluar. Wajah pengemudi bekas luka menjadi pucat karena ketakutan, berpikir bahwa Li Fugui akan membunuhnya. Lagi pula, di hutan belantara, bahkan jika dia benar-benar terbunuh, dia hanya bisa diklasifikasikan sebagai hilang pada akhirnya. Dia buru-buru memohon dan berkata, "Maafkan aku, Bung, aku serakah demi menghidupi keluargaku. Itu sebabnya aku melakukan ini." Li Fugui menggendong pengemudi yang terluka itu dan berjalan kembali ke sisi Su Wanwan, Lin Ya, dan saudara perempuannya dengan ceroboh, longgar. Pengemudi dengan bekas luka berlutut di tanah dengan kaki lemas, dan bersujud dengan penuh semangat. Lin Ya, Su Wanwan, dan adik perempuan Lin Ya semuanya tercengang. Mereka memandang Li Fugui dengan bodoh, dan butuh waktu lama untuk pulih. "Saudaraku, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Terlalu berbahaya." Su Wanwan adalah orang pertama yang sadar. Bayangan Li Fugui menabrak mobil lain dengan mobilnya masih ada di benaknya, yang membuatnya sedikit berdebar, dan sangat khawatir. Li Fugui tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, "Wanwan, saya belajar mengemudi di county. Saya tidak menyombongkan diri. Keterampilan mengemudi saya lebih baik dari yang Anda bayangkan. Itu akan baik-baik saja. Kalau begitu kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak peduli. Kamu harus setuju denganku, kamu tidak akan melakukan hal berbahaya seperti itu di masa depan." Kata Su Wanwan dengan bibir cemberut. Li Fugui mengangguk dengan cepat dan berkata, Oke, bisakah aku berjanji padamu?" Lin Ya menarik napas dalam-dalam dan kembali sadar. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan relatif baik. Pada saat ini, dia tidak dapat membantu tetapi katakan, Li Fugui, hitung ayo, dia juga harus disalahkan karena miskin, lebih baik biarkan dia pergi. Pengemudi dengan bekas luka itu sangat tersentuh hingga dia akan meneteskan air mata. Ketika dia keluar, dia dengan cepat menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Mengutuk, "Aku benar-benar bukan manusia, kalian berdua jelas peri. Tapi aku menghinamu. Aku berharap bisa memberi diriku 2 pisau." Lin Ya terkejut. Adik perempuan Lin Ya mendengus dingin, dan berkata, "Kamu bisa mengubah wajahmu dengan sangat cepat. Siapa yang kamu pelajari kemampuanmu untuk bersikap hormat dan hormat, menoleh?" Untuk melihat, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Adik perempuan Lin Ya tidak lain adalah layanan pelanggan VIP Li Fugui di Bank, Lin Wan. "Kamu, Li Fugui hanya merasa dunia ini terlalu kecil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi hal seperti itu?" Lin Wan mengulurkan tangannya dengan murah hati, dan berkata, "Bos Li, saya tidak berharap melihat Anda dalam situasi ini. Saya harus berterima kasih atas apa yang baru saja terjadi." "Tidak apa-apa." Lin Ya adalah kepala sekolah Wanwan. "Saya juga ingin berterima kasih kepada Guru Lin karena telah merawat Wanwan. Inilah yang harus saya lakukan." Li Fugui mengulurkan tangan untuk mengguncang Lin Wan, berpikir dalam hatinya bahwa sikapnya terhadap Lin Wan ini di masa depan tidak bisa lagi sama seperti sebelumnya. Lin Ya tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengeluarkan sebuah amplop dari tas kecilnya, dan berkata, "Li Fugui, aku lupa memberitahumu, ini surat masuk Wanwan. Karena tidak mudah untuk dikirim ke desa, jadi aku mengirimkannya bukannya tukang pos." "Benarkah? Coba saya lihat." Mata Li Fugui berbinar, dan dia akan mengambilnya. Namun, Su Wanwan bahkan lebih cepat. Setelah menyambar amplop seperti pencuri, dia berkata dengan gugup, "Ini surat penerimaan saya harus membacanya. Anda tidak boleh mengintip." Lin Ya dan Lin Wan keduanya tertawa. Tidak ada yang menyangka Su Wanwan akan memiliki sisi seperti itu. Pengemudi bekas luka yang berlutut di tanah menghela nafas lega. Selama orang-orang ini tidak memperhatikannya, kejadian barusan meninggalkannya dengan pengalaman mimpi buruk, dan sekarang dia lebih suka menyerah ke kantor polisi daripada menyinggung perasaan Li. Kayak, "Oke, kamu bisa keluar. Tapi aku punya sesuatu untuk dikatakan dulu. Kamu bisa menghasilkan uang, tapi beritahu aku di masa depan bahwa kamu berani memeras orang lain, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini lain kali." Li Fugui melambaikan tangannya, seolah mengusir yang tersesat.
Seperti anjing, katanya dengan nada dingin. Penggerak bekas luka itu sangat gembira di dalam hatinya, bersujud dengan cepat dan berkata, terima kasih, saya berjanji, saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Setelah mengatakan ini, pengemudi bekas luka itu lari dengan kecepatan tercepat, sedangkan untuk mobilnya sudah tidak bisa dikenali dan sudah berkeping-keping, sehingga tidak perlu didaur ulang. Li Fugui mengemudikan Mercedes-Benz-nya. Sebuah lampu di depan rusak dan perlu diperbaiki di county. Namun, Li Fugui tidak terburu-buru. Dia menyapa Lin Ya, Lin Wan, dan Su Wan. Mobil itu melaju menuju desa Xiaoxi. Bersembunyi dari beberapa orang, Su Wan membuka pemberitahuan penerimaan, meliriknya, dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Kakak, saya telah diterima di Capital University. Saya telah diterima di Capital University." Juga seru dan mengasyikkan, bahkan jika dia tinggal di desa pegunungan kecil, dia tahu nama Capital University, yang merupakan universitas terbaik di China dan merupakan tempat suci di benak banyak siswa. Dulu, Li Fugui juga tahu bahwa nilai Su Wan bagus, tapi dia mengira itu hanya ujian masuk perguruan tinggi. Tapi dia tidak menyangka nilai Su Wan begitu bagus. Lin Ya berkata dengan gembira, Wan, selamat. Nilaimu sudah sangat bagus. Sepertinya penampilanmu kali ini normal. Aku harap kamu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan menjadi orang yang berguna di masa depan. Dan mata merah, Su Wan menjatuhkan dirinya ke pangkuan Li Fugui, dan berkata, Tuan Lin, terima kasih, saudara, dan terima kasih juga. Li Fugui tertawa dan berkata dengan gembira, kami masih yang terbaik di Wan. Ini adalah hal yang luar biasa. Saya ingin menghibur kerabat dan teman saya, serta seluruh desa, dan memberitahu mereka semua bahwa Anda telah diterima di Universitas Ibu Kota, Lin Ya. Juga tersenyum ringan, Wan, kamu tidak boleh menangis. Kamu tidak akan berada di sini. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa mahasiswa Universitas Beijing juga akan menangis. Su Wan tertawa dengan air mata, menyeka matanya, mengangkat kepalanya dan berkata, saya hanya berpikir jika saya pergi ke ibu kota, saya akan jarang bisa pulang di masa depan. Kakak, aku merindukanmu dan adikku. Apa yang harus aku lakukan? Wan, kamu tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat kakakmu akan menjadi orang terkaya, dan karirnya bisa menyebar ke ibu kota. Jadi kamu tidak harus pulang jika ingin bertemu denganku. Aku akan pergi mencarimu dengan adikmu. Kata Li Fugui dengan berani. Tentu saja, dia hanya menghibur Su Wan. Ibu kotanya terlalu jauh darinya. Di mata bos besar, karirnya saat ini bahkan tidak dianggap sebagai karir. Menertawakannya karena tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Lin Ya juga berpikir demikian. Hanya Lin Wan yang merasa bahwa orang seperti Li Fugui benar-benar dapat melakukan hal seperti itu. Dalam kesan Lin Wan, Li Fugui di masa lalu adalah tipikal orang kaya baru. Tetapi setelah apa yang terjadi hari ini, dia tidak lagi berpikir demikian. Orang kaya ini memang lebih rumit dari yang lain, dan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lihat. Lin Wan ingin membangun hubungan baik dengan Li Fugui sekarang, mencoba membuat Li Fugui mengambil pinjaman darinya, atau bahkan membeli beberapa logam mulia, dana, siapa lagi di cabang yang bisa bergosip tentang dia? Bahkan presiden yang menyebalkan itu akan membujuknya setiap hari mulai sekarang. Lin Wanmei memandang Li Fugui tanpa menunjukkan jejak apapun, dan mulai mencari tahu psikologi dan preferensi Li Fugui, sehingga dia bisa melakukannya di masa depan. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke desa Xiaoxi. Lin Ya memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia melihat ke pegunungan, desa primitif dan pemandangan alam melalui jendela mobil, dan berkata di mulutnya, Tuan Li, sudah kubilang malam ini, aku ingin pergi ke gunung, main di dalam. Bisakah kamu membawa kami ke sana? Aku bisa membayarmu. Kakak, Bos Li adalah bos besar. Dengan gajimu, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Lin Wan tertawa. Lin Ya terkejut dan berkata, bos besar. Dia adalah seorang guru dengan kepribadian yang relatif sederhana. Bahkan jika dia tahu bahwa Li Fugui punya mobil,
dia tidak akan terlalu memikirkannya. Lagi pula, semua orang di kota memiliki mobil. Lin Wan tersenyum dan berkata, "Kakak, Bos Lee adalah pelanggan saya, dan saya adalah layanan pelanggan eksklusifnya. Hanya mereka yang memiliki simpanan lebih dari 5 juta di bank kami yang memenuhi syarat untuk dilengkapi dengan layanan pelanggan eksklusif dan menjadi pelanggan VIP. 5 juta, bibir merah Cherry Lin Ya meregang, dan matanya yang indah menatap Li Fugui dengan heran. Li Fugui terlihat sangat sederhana, dan pengalaman hidup Su Wanwan sebagai kepala sekolah juga tahu. Ketika dia masih sekolah, dia sering melihat Su Wanwan menunggu kafetaria kosong sebelum pergi makan, hanya untuk mendapatkan taksi termurah, paket tanpa dibahas. Lin Ya merasa kasihan pada Su Wanwan, seorang siswa yang sombong. Jadi dia sengaja pergi makan bersama Su Wanwan setiap saat, lalu mengalahkan lebih banyak daging untuk dimakan bersama Su Wanwan. Tapi yang tidak dia duga adalah kakak laki-laki Su Wanwan, Li Fugui, sangat kaya. Gaji bulanannya kurang dari 10.000, dan jika dia ingin mendapatkan 5 juta, berapa banyak dia harus makan atau minum? Memikirkan hal ini, Lin Ya tiba-tiba mendapat kesan buruk tentang Li Fugui. Dia sangat kaya, tapi dia sangat keras pada saudara perempuannya. Bahkan jika dia bukan saudara perempuannya sendiri, itu terlalu berlebihan. Bukan, Lin Wan ingin menyenangkan Li Fugui. Jadi dia berkata dengan misterius, "Deposit Bos Lee lebih dari itu. Di Kabupaten Qinglong kami, Bos Lee jelas merupakan orang terkaya." Peduli seberapa kaya Li Fugui, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, dia sangat khawatir dengan situasi Su Wanwan di rumah. Untungnya Su Wanwan telah diterima di universitas dan dapat meninggalkan tempat yang menyakitkan ini. Memikirkan hal ini, Lin Ya mengangkat kepalanya untuk melihat Su Wanwan lagi. Tetapi dia melihat bahwa wajah Su Wanwan tidak terlalu gembira, melainkan khawatir. Lin Ya merasakan sakit di hatinya, berpikir bahwa Su Wanwan mengkhawatirkan biaya sekolahnya. Jadi dia memutuskan untuk secara pribadi mendukung Su Wanwan untuk menyelesaikan kuliahnya. Meskipun gajinya tidak tinggi, dia belum menikah, jadi dia mampu membelinya. Su Wanwan tiba-tiba menatap Li Fugui dengan kekaguman di wajahnya, dan berkata, "Saudaraku, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kaya. Bukankah kamu menginginkan aku dan saudara perempuanku?" Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata, "Wanwan, aku apakah orang seperti itu?" "Kamu," Lin Ya menjawab dalam hatinya. Kata-kata Su Wanwan membuatnya semakin yakin bahwa Li Fugui ini adalah Huang Xiren, dan dia mungkin lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan, yang hanyalah racun sisa masyarakat feodal. Su Wanwan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar dari teman sekelas saya bahwa ketika seorang pria kaya, dia selalu memikirkan 3 istri dan 4 selir. Kakak, kamu tidak akan melakukan itu, kan?" Dahi Li Fugui berkeringat. Teman sekelas macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu di usia yang begitu muda? Sebagai gantinya, dia berkata, "Wanwan, pergilah ke sekolah dengan baik, jangan khawatir tentang apa yang kamu miliki." HMPH, semua pria adalah wortel yang berselingkuh. Su Wanwan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan melihat keluar jendela dengan tidak senang. Lin Wan memutar matanya, dan menyela. Sebenarnya, ini juga sejalan dengan hukum alam. Adalah normal bagi pria luar biasa seperti Bos Lee untuk memiliki banyak wanita seperti dia. Lin Ya melirik adiknya dengan tidak puas. "Apa baik tentang orang?" Su Wanwan bahkan lebih tidak senang tentang ini. Dia bertanya balik, "Kakak Lin, apakah kamu juga menyukai kakakku?" Lin Wan tertegun. Segera, wajahnya memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Karena dia tidak pernah menyangka gadis seperti Su Wanwan dapat mengajukan pertanyaan rumit seperti itu. Tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan, tetapi tersenyum dan berkata, "Saya suka Bos Lee, itu normal, saya juga seorang wanita." Su Wanwan tidak marah kali ini, tetapi dengan bercanda berkata, "Kalau begitu kamu akan sengsara." "Kenapa?" Lin Wan sedikit penasaran. Mungkinkah karakter Li Fugui tidak normal? Wajar jika dipikir-pikir, berapa banyak orang yang bisa dimiliki orang kaya? Ngomong-ngomong soal tingkah Li Fugui yang bertabrakan dengan mobilnya barusan,
Terlihat kalau Li Fugui bukanlah orang biasa. Tapi ini tidak penting, adalah normal untuk memiliki kekurangan. Bersikap baiklah pada dirimu sendiri. Bersambung.